segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu buat kami. Sebelum kami istirahat, ada pesan Tuhan yang indah buat kami semua, sehingga boleh menyegarkan kehidupan kami, boleh menghiburkan, memberi kekuatan buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu firman Tuhan yang sangat penting buat kita, tentang bagaimana cara kita memandang sebuah masalah. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 ya. Dikatakan seperti ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini tulisan ditulis oleh Paulus Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Paulus dia mengalami penderitaan yang luar biasa ya. Bagaimana Paulus pernah dirajam batu, pernah terkatung-katung di kapal, pernah dianiaya, dicambuk, dipenjara, dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan penderitaan kita sekarang ya. Mungkin penderitaan kita ini sekarang apa? Mungkin penderitaannya apa? Tidak punya uang untuk bayar sekolah gitu ya. Atau banyak hutang. Atau apa lagi? Mungkin penderitaan sakit penyakit. Penderitaannya apa lagi mungkin? Mungkin hubungan dengan suami istri, hubungannya kurang harmonis, dan segala macam Bapak Ibu penderitaan yang mungkin kita alami ya. Penderitaan itu ada dua ya. Penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri,
Itu tentu saja karena dosa, Bapak Ibu. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa, ya. Bagaimana Adam dan Hawa dia menderita pada waktu dia jatuh di dalam dosa. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Banyak kita, saya mau bilang, mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Karena kita hidup di dalam dosa. Hidup di dalam sesuatu yang Tuhan larang kita lakukan. Contohnya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah tahu kalau lampu merah itu berhenti ya. Tetapi kita nyelonong saja, apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menderita kena tilang dari polisi. Salah siapa? Salah kita, ya. Misalnya lagi, kalau kita malas bekerja, sukanya tidur-tiduran, terus kita mengalami kekurangan atau kemiskinan, itu salah siapa? Salah sendiri. Atau kita mungkin mengalami penderitaan sakit penyakit. Karena apa? Kita tidak kontrol makan kita. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita itu makan sembarangan. Semua dimakan. Ada orang bilang apa? Semua yang berkaki 4 saya makan. Kecuali apa? Meja katanya gitu ya. Akhirnya apa? Kita mengalami penderitaan sakit. Yang asam urat, yang kolesterol, dan segala macamnya. Itu penderitaan yang karena kita buat sendiri atau kesalahan kita sendiri. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, Bapak Ibu. Apabila kita mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri atau dosa kita, jalan keluarnya bagaimana? Gampang. Kita datang di hadapan Tuhan, kita minta ampun, dan kita bertobat dari cara hidup kita yang lama. Tuhan berjanji, seperti firman Tuhan di Tawarikh, apabila umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan hidup mereka. Bahkan Tuhan bisa memulihkan keluarga kita. Yang dipulihkan hidupmu terlebih dahulu. Setelah itu keluargamu, gerejamu, kotamu akan dipulihkan Tuhan dalam kehidupan. Pertobatan adalah awal daripada pemulihan. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bila kita mengalami penderitaan, karena itu salah kita sendiri, sebenarnya di lubuk hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu, kita tahu penderitaan yang kita alami ini sekarang karena apa? Misalnya kita bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena ekonomi, mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita banyak mengalami penderitaan. Tahukah Bapak Ibu? Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan berkata, bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupanmu. Tuhan punya rencana ajaib, rencana indah dalam kehidupanmu. Tetapi ada satu oknum yang tidak senang apabila Bapak Ibu menikmati semua rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu tahu siapa itu? Itulah iblis atau setan. Setan sangat tidak senang dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Setan tidak senang engkau sehat. Setan tidak suka engkau berhasil. Setan tidak suka engkau mengalami semua berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu dia akan berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Sederhana. Dengan memakai kelemahanmu
dengan memakai dosa-dosamu, dengan memakai kelemahan kita. Jadi setan bisa menjejakkan kaki dalam kehidupanmu kalau engkau punya kelemahan-kelemahan yang belum dibereskan. Makanya saya mau berkata malam hari ini, adakah kelemahan yang belum beres dalam hidupmu? Bereskan. Kalau tidak, itu akan jadi kanker, racun yang berbahaya, yang akan membunuh, mencuri, membinasakan semua berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu. Itu penderitaan kita akan alami karena kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Tuhan tidak pernah merencanakan anak-anaknya menderita di dunia ini. Ya, tentu seorang bapak tidak ingin anaknya sakit-sakitan, ya. Seorang bapak tidak ingin anaknya kelaparan. Seorang bapak tidak ingin anaknya mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tuhan pun juga. Tuhan waktu menciptakan manusia Adam dan Hawa, mereka sudah disediakan semua yang terbaik dalam hidup mereka. Makanan sudah disediakan, pohon sudah disediakan, hewan sudah disediakan. Semua tersedia. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, setan tidak ingin Adam Hawa bahagia. Dia buka celah, mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya Adam dan Hawa mulai mengalami penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menderita karena kebenaran. Ini yang saya sebut dengan pikul salib. Berapa banyak anak Tuhan yang menderita karena mengikuti firman Tuhan. Mungkin menderita buat daging ya. Contohnya ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas. Menderita nggak secara hati? Menderita. Misalnya kita disakiti sama suami, sama istri, sama teman, sama rekan, sama tetangga, atau sama siapapun ya. Kalau kita disakiti, nature-nya manusia itu pengen membalas. Ya, betul ya. Kamu kurang ajar sama saya balas kamu. Ini nature-nya manusia, dagingnya manusia. Ingin membalas dendam. Tetapi kalau kita memilih, enggak Tuhan, aku mau mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Sakit enggak? Sakit. Sakit buat kita, daging kita. Ini yang saya bilang, ini menderita karena kebenaran. Tetapi pada waktu kita melakukan firman Tuhan, awalnya sakit, awalnya ya. Tapi setelah kita taat, damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai hati kita, Bapak Ibu. Menguasai seluruh kehidupan kita. Akhirnya kita justru sembuh. Pada waktu kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, justru kita akan mengalami kesembuhan di dalam hati kita. Hati kita tidak terkontaminasi, hati kita tetap bersih dan tetap suci. Ini Bapak Ibu, menderita karena kebenaran. Kalau kita baca tadi ayat tersebut, Paulus ini seperti saya bilang dari awal, Paulus ini mengalami banyak aniaya, banyak penderitaan. Waktu dia memberitakan Injil, Bapak Ibu, dia menderita. Dilempari batu, dipenjara, dicambuk, kelaparan, kehausan, dan banyak penderitaan yang lain. Ini yang saya sebut dengan pikul salib, menderita karena kebenaran. Jadi kita harus siapkan hati kita, ikut Tuhan Bapak Ibu.
Sometimes nggak selalu mulus jalannya. Tidak selalu enak jalannya. Tidak selalu ada di jalan yang lebar. Ikut Tuhan itu ikut jalan sempit. Firman Tuhan berkata ada dua jalan ya. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Jalan yang lebar semua orang melakukannya, tapi ujungnya menuju maut. Jalan sempit sedikit orang yang melewatinya, tetapi ujungnya menuju kehidupan. Contohnya lagi, teman-teman kita mungkin merokok, atau kalau yang cowok mungkin main perempuan, atau minum-minuman, atau suka berkelahi, atau suka ngomong kotor. Kalau bahasa Surabayanya misuh ya. Tetapi kita memilih tidak melakukannya. Dan karena itu mungkin kita dijauhi sama teman, tidak mau dideketin sama teman kita. Itu adalah menderita karena kebenaran. Jadi malam hari ini pesan singkat yang saya mau sampaikan. Coba cek dalam hidupmu, penderitaan yang kamu alami ini karena apa? Kalau karena dosa, bertobatlah. Tetapi kalau karena kebenaran, bersyukurlah. Amin. Karena apa? Firman Tuhan berkata, berbahagialah apabila engkau dianiaya karena kebenaran. Upahmu besar di surga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Seperti yang Paulus lakukan ya. Habis dilempari batu, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur di penjara. Akhirnya apa? Dia tetap menyanyikan pujian. Wow, luar biasa. Akhirnya apa? Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan apa yang terjadi? Paulus, Bapak Ibu, rantai-rantai yang mengikat dia terlepas semua. Paulus, kita akan belajar dari Paulus malam hari ini. Jadi dia menganggap penderitaan yang dia alami itu ringan. Padahal kalau secara manusiawi itu berat, Bapak Ibu. Kita sekarang belum tentu bisa menanggung penderitaan yang Paulus alami. Karena itu berat. Mau tak dicambuk? Mau tak dilempari batu? Mau tak dipenjara? Mau tak berjuang melawan binatang buas? Mau tak memberitakan Injil di tempat-tempat terpencil? Ada perampok, binatang buas, dan segala macamnya. Paulus bilang itu apa? Itu penderitaan ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dalam kebenaran, camkan ini baik-baik. Apapun yang engkau alami, penderitaan apapun yang saudara hadapi, itu ringan, itu mudah, itu gampang. Tetapi kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran, penderitaan yang engkau alami akan menjadi berat, akan menjadi beban, membuat hidupmu terseok-seok, membuat hidupmu kacau balau, membuat hidupmu hancur. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, penderitaan itu ringan. Justru penderitaan itu yang saya mau bilang tidak akan jadi beban. Justru akan membuat ototmu menjadi kuat di dalam Tuhan. Penderitaan itu ibarat orang pergi fitness. Kalau kamu hidup dalam kebenaran ya. Orang fitness belajar angkat beban ya. Amin. Tetapi beban itu tidak membuat dia sakit. Justru beban itu membuat ototnya kuat. Six pack ya. Jadi kuat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, kita menderita,
Penderitaanmu akan membuat engkau terseok-seok, terjungkir balik, tabrak sana, tabrak sini. Gak karu-karuan. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu, bahwa engkau menderita, engkau punya masalah, itu bukan karena dosa. Kalau karena dosa, segera minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi kalau karena kebenaran, mengucap syukurlah. Itu akan membuat engkau semakin kuat. Di dalam Tuhan, otot-otot rohanimu dibangun. Engkau tidak menjadi orang yang lemah. Bapak Ibu, orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah. Salah. Justru orang kuat itu akan terlihat kuat pada waktu dia menang mengatasi berbagai masalah dalam kehidupannya. You are strong when you win all the problem that you face. Saudaraku dikasihi Tuhan, pesan singkat malam hari ini sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur ya. Mari kita belajar dari Paulus. Penderitaan itu dianggap ringan karena dia hidup dalam kebenaran. Make sure your life, hidupmu, you live in truth, hidup dalam kebenaran. Maka hidupmu akan ringan. Engkau akan berjalan dengan ringan meskipun engkau dalam masalah. Engkau akan berlari-lari menggenapi visi Tuhan meskipun begitu banyak beban dalam hidupmu. Masalah itu akan membuat engkau terbang lebih tinggi. Itu bukan batu sandungan, tetapi batu loncatan buat engkau terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara pandang kita malam hari ini akan masalah dalam hidupmu? Saya mau bilang, kalau masalahmu terjadi karena dosa, bertobatlah. Jangan tunggu babak belur, Bapak Ibu. Jangan tunggu kalau perahu itu sudah mau tenggelam baru ditambal. Telat. Segera kembali kepada Tuhan. Amin. Tetapi kalau penderitaanmu karena kebenaran, bersyukurlah. Itu akan membuat engkau semakin mengenal Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Itu akan menguatkan otot-otot rohanimu menjadi manusia yang kuat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Haleluya Bapak Ibu. Saya berdoa malam hari ini buat Bapak Ibu semua yang sedang bermasalah, berbeban berat, kiranya Tuhan menjamah kita. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa setiap orang yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah. Masalah apapun dalam kehidupannya. Apakah itu karena dosa atau karena apapun, hamba berdoa. Kalau itu karena dosa, Engkau jamah hatinya sehingga dia boleh berbalik kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tetapi kalau itu karena kebenaran, hamba berdoa supaya semakin Engkau kuatkan dia. Semakin bersyukur dalam pengiringannya akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.